Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kotrunada Safa Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kalimat, dan tugas ini dikerjakan untuk melengkapi tugas ujian tengah semester. Nah, lanjut saja. Kita akan memasuki materi kalimat. Kalimat ini adalah suatu satuan bahasa dalam wujud lisan maupun tulisan yang berupa kumpulan kata yang memiliki makna yang utuh. Kumpulan kata yang terdapat pada kalimat ini setidaknya terdiri dari subjek dan predikat. Kalimatnya pun harus berbentuk dari satu klausa maupun beberapa klausa. Kalimat merupakan satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri dan diakhiri oleh intonasi akhir. Pengertian kalimat menurut para ahli. Yang pertama ini menurut Sulistyowati, kalimat adalah bagian terkecil teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara kebahasaan. Sedangkan menurut Kridalaksana, kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual maupun intelektual terdiri dari klausa. Klausanya bebas yang menjadi bagian kognitif percakapan. Satuan proposisi yang merupakan gabungan klausa atau merupakan satu klausa yang membentuk satuan bebas. Jawabannya berupa minimal, seruan, salam, dan sebagainya. Sedangkan menurut Arifin dan Tasai, kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan maupun tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Sekurang-kurangnya, kalimat dalam ragam resmi, baik lisan maupun tulisan, harus memiliki subjek dan predikat. Selanjutnya ada karakteristik kalimat. Karakteristik itu sama seperti dengan ciri-ciri. Nah, ciri-ciri yang pertama itu dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun, keras lembut, di sela-sela jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan. Baru dalam wujud tulisan, kalimat diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca. Contohnya tanda titik, tanda koma, tanda seru, tanda tanya, tanda kutip, dan tanda-tanda yang lainnya. Baru yang ketiga ada keserasian unsur-unsur kalimat. Yang pertama ada keserasian bentuk dan keserasian makna. Nah, kalimat ini juga dia dapat berdiri sendiri meskipun tidak ditambah dengan kalimat lengkap. Di ciri-ciri kalimat ini juga kalimat memiliki fonem dan morfem. Fonem adalah bunyi pada sebuah bahasa yang membedakan makna dalam sebuah kata. Sedangkan morfem adalah bentuk bahasa yang mengandung arti sebuah kata. Bagian-bagian kalimat ini ada 3. Yang pertama ada kata, ada frasa, dan klausa. Kata adalah suatu satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri. Contohnya, saya, kamu, duduk, makan. Nah, kalau frasa ini gabungan 2 kata atau lebih yang tidak melebihi satu batas fungsi. Klausa ini kelompok kata sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat, dan dia ini berpotensi menjadi kalimat. Unsur-unsur kalimat. Unsur kalimat itu ada 5. Yang pertama, subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang subjek. Apa itu subjek? Subjek adalah bagian yang berfungsi
untuk menunjukkan pelaku dalam suatu kalimat. Pada umumnya, subjek terbentuk dari kata benda serta diletakkan di awal kalimat. Tidak hanya kata, subjek juga bisa diisi dengan prasa ataupun klausa. Lalu, bagaimana cara untuk mengetahui subjek dalam kalimat? Nah, cara yang paling mudah untuk mengetahui subjek adalah dengan melihat siapa yang melakukan tindakan. Contohnya, Kiara berlibur ke Pulau Dewata. Mami makan sayur asem. Petani bekerja di sawah. Nah, apabila dibuat pertanyaan dari contoh yang tadi saya sebutkan, maka pertanyaan yang muncul pertama kali adalah siapa? Siapa yang melakukan tindakan dalam konteks kalimat tersebut? Contohnya, siapa yang berlibur ke Pulau Dewata? Nah, jawabannya tentu saja Tiara. Dengan demikian, posisi Kiara dalam kalimat tersebut adalah sebagai subjek. Oh ya, perlu kamu ingat juga bahwa subjek itu tidak didahului oleh preposisi seperti ke, dalam, dari, pada, untuk, dan kepada. Yang kedua ada predikat. Predikat adalah kata kerja yang menggambarkan kegiatan yang dilakukan subjek dalam kalimat. Predikat pada dasarnya diisi oleh kelas kata kerja atau verba. Namun tidak hanya itu saja, predikat juga dapat diisi dengan kata sifat. Letak predikat yaitu di antara subjek dan objek. Nah, untuk mengetahui bagaimana bentuk predikat yaitu dengan memberikan pertanyaan mengapa dan bagaimana pada kalimat tersebut. Sebelum itu, mari kita bahas ciri-ciri dari predikat. Yang pertama yaitu tidak dapat didahului yang. Yang kedua, dapat diingkarkan dengan tidak atau bukan. Contohnya, Andi tidak menjemput Soleh di kampus. Yang ketiga itu dapat didahului dengan adalah, ialah, yakni, dan yaitu. Yang keempat, dapat disertai telah, belum, akan, ingin, sudah, sedang. Contoh predikat. Dian Sastro adalah pemeran tokoh utama cinta di film AADC. Lalu ada objek. Objek ini adalah sesuatu yang mendapat tindakan dari subjek. Posisi objek harus selalu berada di belakang predikat. Dengan posisi yang berada di belakang predikat, maka objek tidak didahului oleh preposisi. Pada umumnya, objek itu diisi oleh kelas nomina, prasanomina, atau klausa. Contohnya, Pak Tono sedang memperbaiki meja Santi. Perlu kalian ketahui juga bahwa tidak semua jenis kalimat memerlukan objek. Pada kalimat dengan verba intransitif, maka kalimat tersebut tidak wajib mencantumkan objek. Lalu kalimat dengan verba transitif atau yang berawalan me, maka kalimat membutuhkan objek untuk memperjelas makna. Baru yang keempat ada pelengkap. Pelengkap ini adalah unsur yang melengkapi predikat. Hal inilah yang menunjukkan bahwa pelengkap posisinya berada di belakang predikat. Namun, posisinya yang berada di belakang predikat terkadang agak menyulitkan untuk membedakannya dengan objek. Ada satu cara yang dapat kamu lakukan untuk mengidentifikasinya, yaitu dengan mengubah kalimat tersebut ke dalam bentuk kalimat pasif. Dalam kalimat pasif, pelengkap tidak bisa menggantikan posisi subjek. Contohnya, pelengkap dalam sebuah kalimat dapat diberikan contoh begini. Ia memberikan kalung emas
kepada istrinya di hari ulang tahun pernikahan mereka. Nah, baru yang terakhir ada keterangan. Keterangan adalah informasi tambahan atau lanjutan untuk lebih mempertegas pernyataan dalam kalimat. Nah, keterangan ini bisa diisi dengan frasa, kata, atau anak kalimat. Keterangan yang berupa frasa akan ditandai dengan preposisi ke, di, dari, pada, dalam, kepada, terhadap, untuk, oleh, dan tentang. Sedangkan keterangan yang berupa anak kalimat ditandai dengan preposisi karena, ketika, jika, meskipun, supaya, dan sehingga. Keterangan dibutuhkan untuk memberikan informasi tempat, waktu, sebab, tujuan, dan juga cara. Nah, kelima unsur tersebut sangat penting agar kita membuat kalimat dengan baik dan benar, maka kita harus tahu kelima unsur tersebut. Pola kalimat. Pola kalimat itu ada 8. Yang pertama, subjek plus predikat. Contohnya, petani bercocok tanam. Petani sebagai subjek, bercocok tanam sebagai predikat. Yang kedua, subjek plus predikat plus objek. Contohnya, kakak sedang memainkan piano. Kakak sebagai subjek, predikatnya itu sedang, objeknya memainkan piano. Yang ketiga, subjek plus predikat plus pelengkap. Contohnya, tubuhnya berlumuran keringat. Tubuhnya itu sebagai subjek, berlumuran predikat, pelengkapnya itu keringat. Yang keempat, subjek plus predikat plus keterangan. Contohnya, mereka berasal dari Medan. Mereka itu subjek, berasal itu predikat, dari Medan itu keterangan. Yang kelima, subjek plus predikat plus objek plus keterangan. Contohnya, para petani menanam padi di pagi hari. Para petani sebagai subjek, menanam itu predikat, objeknya padi, di pagi hari itu keterangan. Yang keenam, subjek plus predikat plus objek plus pelengkap. Contohnya, ibu membelikan kakak pakaian baru. Ibu itu objek subjek, predikatnya itu membelikan, kakak objek, pakaian baru sebagai pelengkap. Yang ketujuh, subjek plus predikat plus pelengkap plus keterangan. Contohnya, tubuhnya berlumuran keringat karena bekerja keras. Tubuhnya itu subjek, berlumuran predikat, pelengkapnya keringat, keterangannya karena bekerja keras. Yang ke-8, subjek plus predikat plus objek plus pelengkap plus keterangan. Contohnya, adik membelikan kucingnya makanan kucing di pasar. Adik sebagai subjek, predikatnya membelikan, kucingnya sebagai objek, pelengkapnya itu makanan kucing, keterangannya di pasar. Jenis-jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat berdasarkan unsur pembentuknya. Yang pertama itu ada kalimat berklausa dan kalimat tidak berklausa. Kalimat berklausa adalah kalimat yang terdiri atas satuan yang berupa klausa. Maksudnya dalam kalimat ini terdiri dari subjek, predikat disertai objek, pelengkap, dan keterangan. Misalnya, lembaga itu menerbitkan majalah sastra. Nomor 2, kalimat tidak berklausa. Kalimat tidak berklausa adalah kalimat yang tidak terdiri atas klausa. Contohnya, astaga, saya lupa mengerjakan PR. Dia tidak
dituntutkan harus adanya subjek, harus adanya objek, tidak, dia bebas. Baru berdasarkan dari segi makna atau informasi. Yang pertama itu ada kalimat berita. Kalimat berita adalah kalimat yang isinya memberitakan sesuatu kepada pembaca atau pendengar. Contohnya, banjir telah terjadi di Bekasi, merendam perumahan warga. Seperti itu dia contohnya. Sedangkan nomor 2 itu ada kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang memiliki bentuk perintah. Pada umumnya adalah kalimat transitif atau transitif. Contoh kalimatnya yaitu pergilah ke sekolah. Nah, pada kalimat perintah ini dia diakhiri tanda seru. Karena kan dia sudah perintah, berarti menyuruh. Berarti dia diakhiri dengan tanda seru. Yang ketiga itu ada kalimat tanya. Kalimat tanya ini kalimat yang mengharapkan jawaban sebagai respon atau reaksi pemberitahuan informasi yang diharapkan. Contohnya, bagaimana proses mesin itu dirangkum? Dia diakhiri dengan tanda tanya ya, karena ini adalah kalimat tanya. Kalimat yang membutuhkan jawaban. Nah, yang keempat itu ada kalimat ajakan. Kalimat ajakan yaitu kalimat yang memancing minat lawan bicara. Kata yang sering digunakan itu seperti ayo, come on, mari. Nah, contohnya itu ayo kita sama-sama bergotong royong. Nah, dia mengajak, menyuruh kita ikut dalam suatu kegiatan itu. Nah, seperti itu dia kalimat ajakan. Yang kelima itu ada kalimat pengandaian. Kalimat ini adalah kalimat yang menggambarkan keinginan atau tujuan dari penulis. Contohnya, andai saja aku bisa menjadi dokter. Nah, kalimatnya seperti berangan-angan ya. Nah, seperti itu dia. Berdasarkan bentuknya terdiri dari kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Yang pertama kita akan membahas kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang mempunyai subjek dan predikat. Bila dilihat dari unsur penyusunnya, kalimat yang panjangnya dalam bahasa Indonesia bisa dikembalikan ke bentuk dasar yang sederhana. Contohnya, bapak-bapak bersalaman. Bapak-bapak sebagai subjek, bersalaman sebagai predikat. Nah, pada kalimat tunggal ini dia terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada kalimat tunggal nominal. Kalimat ini merupakan kalimat yang jenis kalimat tunggalnya dalam bentuk kata benda. Contohnya, kakaknya seorang arsitek. Andi anak Pak Edo. Nah, seperti itu dia contohnya. Yang kedua itu ada kalimat tunggal adjektifal. Nah, kalimat ini merupakan jenis kalimat tunggal yang predikatnya dalam bentuk kata sifat. Contohnya, bunga itu harum semerbak. Sepatuku sudah robek. Celana Andi kotor. Nah, yang ketiga itu ada kalimat tunggal verbal. Kalimat ini merupakan jenis kalimat tunggal yang predikatnya dalam bentuk kata kerja. Contohnya, ibu sedang mencuci piring, bapak sedang bekerja, Rani sedang mencari bukunya yang terselip. Yang keempat itu ada kalimat tunggal preposisional. Kalimat ini merupakan jenis kalimat tunggal yang memakai kata depan sebagai unsur predikatnya. Contohnya, ada tikus di bawah ranjang tidurku. Yang kelima itu kalimat tunggal numeral. Kalimat ini merupakan jenis kalimat tunggal yang memakai kata bilangan sebagai predikatnya. Contohnya, harga HP-ku sekitar 5 juta. Aku mempunyai 2 pasang sepatu.
Nah, seperti itu dia contoh. Selanjutnya kita akan membahas tentang kalimat majemuk. Kalimat majemuk ini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada kalimat majemuk setara. Pada kalimat ini memiliki dua kalimat tunggal atau lebih yang jika dipisahkan dapat berdiri sendiri. Dan kata penghubung kalimat majemuk setara ini biasanya digunakan kata dan serta tanda baca. Tetapi, lalu, kemudian, atau. Yang kedua itu kalimat majemuk bertingkat. Pada kalimat majemuk bertingkat memiliki dua kalimat yang satunya bisa berdiri sendiri atau bebas, sedangkan yang satunya tadi tidak dapat berdiri sendiri. Contohnya, ilmuwan itu masih saja mencari asal-usul bulan. Yang ketiga ada kalimat majemuk campuran. Pada kalimat ini merupakan perpaduan atau percampuran dari kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. Contohnya, karena hujan turun dengan derasnya, kami tidak bisa pulang dan menunggu di sekolah. Selanjutnya ada berdasarkan di atas kalimat. Itu terdapat kalimat aktif dan kalimat pasif. Pada kalimat aktif ini, kalimat yang subjeknya langsung melakukan pekerjaan terhadap objeknya. Kata kerja kalimat aktif umumnya ditandai oleh awalan me, namun tidak sedikit kalimat aktif yang predikatnya tidak disertai imbuhan. Misalnya, Lala menggunakan gelas untuk menciptakan bunyi. Terus kalimat pasif. Kalimat pasif itu kalimat yang kata kerjanya cenderung menggunakan kata di atau ter. Contohnya, bangunan itu dikerjakan dengan baik oleh para teknisi ternama. Di situ terdapat kata di, yaitu dikerjakan, dan ternama. Ternama itu dari ter ya, ter. Selanjutnya, jenis kalimat berdasarkan pengucapan. Yang pertama itu ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Pada kalimat langsung ini, kalimatnya secara detail meniru sesuatu yang diucapkan oleh orang lain. Tanda baca kutip tidak luput dalam jenis kalimat langsung. Kutipan dalam kalimat langsung berupa kalimat tanya, kalimat berita, ataupun kalimat perintah. Contohnya, letakkan senjatamu, dibentak oleh polisi. Maksudnya itu dia kalimat yang langsung dilontarkan oleh si subjek. Misalnya saya membilang kepada Anda, tolong ambilkan buku itu. Itu adalah percakapan antara saya dan kamu, berarti kan langsung, tidak ada perantara. Nah, seperti itu. Yang kedua itu kalimat tidak langsung. Kalimat ini melaporkan kembali kalimat yang diujarkan oleh orang lain. Kutipan dalam kalimatnya semua berbentuk berita. Contohnya, Bapak Ahmadi berkata padaku bahwa lebih baik membaca daripada main-main. Dia tidak pada kalimat tidak langsung ini dia tidak langsung diucapkan oleh orang pertama, melainkan melalui orang kedua. Orang pertama berkata kepada orang kedua, lalu orang kedua ini berkata kepada orang ketiga. Maka disitulah orang kedua itu menyampaikan apa yang dikatakan oleh orang pertama. Maka kalau orang pertama yang mengatakan langsung kepada orang kedua, itu disebut kalimat langsung. Jika orang kedua menyampaikan apa yang dikatakan oleh orang pertama ke orang ketiga, kalimatnya menjadi kalimat tidak langsung. Jenis kalimat berdasarkan urutan kata. Yang pertama ada kalimat normal. Maksud kalimat normal ini adalah kalimat yang subjeknya mendahului predikatnya. Bisa dibilang kalimat ini adalah kalimat yang berpola dasar. Yang kedua itu ada kalimat inverse. Kalimat ini merupakan kebalikan dari kalimat normal, di mana predikatnya mendahului objek. Yang ketiga ada kalimat minor. Kalimat minor adalah kalimat yang memiliki satu inti fungsi gramatikal
gramatikalinya. Bentuk kalimat minor seperti kalimat tambahan, kalimat jawaban, kalimat salam, panggilan, maupun judul. Yang keempat itu ada kalimat mayor. Kalimat mayor hanya memiliki subjek dan predikat. Objek, pelengkap, dan keterangan boleh ditambahkan sesuka hati, sama seperti pola dasar pertama. Berdasarkan susunan subjek dan predikat, terdiri dari kalimat inversi dan kalimat versi. Kalimat inversi adalah kalimat yang predikatnya mendahului subjeknya. Pada kalimat ini muncul penegasan atau penekanan pada suatu makna. Misalnya, ambilkan koran di atas kursi itu, diikuti dengan tanda seru. Ambilkan itu sebagai predikat, koran di atas kursi itu sebagai subjeknya. Nah, yang kedua itu kalimat versi. Kalimat versi adalah kalimat yang susunannya terdiri dari subjek plus predikat plus objek plus keterangan. Contohnya, penelitian ini dilakukan mereka sejak 2 bulan yang lalu. Penelitian ini sebagai subjek, dilakukan itu predikat, dilakukan sebagai predikat, baru mereka itu sebagai objek, sejak 2 bulan lalu itu keterangan. Yang terakhir itu berdasarkan bentuk gaya penyajiannya atau retorikanya. Nah, pada jenis kalimat ini dia terdiri dari kalimat yang lepas, kalimat yang klimaks, kalimat yang berimbang. Nah, kalimat yang melepas ini maksudnya dia kalimat yang terbentuk jika kalimat tersebut disusun dengan diawali oleh unsur utama dan diikuti oleh unsur tambahan. Yang kedua itu kalimat klimaks. Kalimat klimaks ini terbentuk jika kalimat tersebut disusun dengan diawali oleh anak kalimat dan diikuti oleh induk kalimat. Kalimat belum dapat dipahami jika hanya membaca anak kalimatnya. Sebelumnya, kalimat itu selesai. Terasa masih ada sesuatu yang ditunggu-tunggu, yaitu induk kalimat. Oleh karena itu, penyajian kalimat ini terasa berklimaks dan terasa membentuk ketegangan. Dia menimbulkan tanda tanya. Contohnya, karena sulit kendaraan, ia datang terlambat ke kantornya. Baru yang ketiga, ada kalimat yang berimbang. Kalimat berimbang ini disusun dalam bentuk kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk campuran. Nah, pada struktur kalimat ini memperlihatkan kesejajaran yang sejalan dan dituangkan ke dalam bangun kalimat yang simetri. Contohnya, bursa saham tampaknya semakin bergairah. Investor asing dan domestik berlomba melakukan transaksi dan IHSG naik tajam. Yang terakhir kita akan membahas tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan maksud penutur secara tepat, sehingga maksud tersebut dapat mudah dipahami oleh pendengar. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mencapai sasarannya dengan baik sebagai alat komunikasi. Kalimat efektif memiliki diksi yang tepat, tidak mengalami kontaminasi frasa, sesuai ketentuan EYD, baik penulisan tanda baca dan penulisan kata. Selain itu, kalimat efektif juga memiliki 6 syarat keefektifan. Yang pertama, kesatuan, kepaduan, keparalelan, ketepatan, kehematan, dan kelogisan. Maksud dari kesatuan ini yaitu terdiri dari ide pokok sebagai kalimat yang jelas. Yang kedua, kepaduan. Kepaduan terjadinya hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentuk kalimat. Kepaduan juga
menyangkut pemakaian kata tugas yang tepat. Baru yang ketiga, keparalelan. Nah, keparalelan ini merupakan pemakaian bentuk gramatikal yang sama untuk bagian-bagian kalimat tertentu. Misalnya tadi menggunakan kalimat verba atau kalimat nomina. Yang keempat, ketepatan. Ketepatan adalah kesesuaian atau kecocokan pemakaian unsur-unsur yang membangun suatu kalimat sehingga terbentuk pengertian yang bulat dan pasti. Yang kelima itu kehematan. Kehematan itu maksudnya hemat dalam pemakaian kata atau kelompok kata. Dengan kata lain, tidak mengalami gejala bahasa pleonasme. Dengan hemat kata diharapkan kalimat menjadi padat berisi. Baru yang keenam, kelogisan. Kelogisan di sini adalah terdapatnya arti kalimat yang logis atau masuk akal supaya efektif. Kata dalam sebuah kalimat tidak boleh menimbulkan makna ambigu atau makna ganda, sehingga tidak mengandung dua pengertian. Di sini saya akan merangkum pembahasan materi tentang kalimat. Nah, kalimat adalah kumpulan kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Kalimat pun dapat terbentuk dari satu klausa maupun beberapa klausa. Kalimat menurut Sulistiowati adalah bagian terkecil ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara kebahasaan. Nah, perangkaian kalimat yang baik menjadi indikator keberhasilan berkomunikasi, baik itu komunikasi langsung maupun komunikasi tidak langsung. Setiap orang yang berada di belahan bumi pasti memiliki bahasa yang berbeda, karena setiap komunitas manusia memiliki bahasa dan budaya yang berbeda pula. Dimensi ruang, waktu, dan suasana juga mempengaruhi seseorang dalam membentuk suatu kalimat dalam sebuah percakapan sehari-hari. Pembentukan kalimat dalam suasana formal dan tidak formal akan berbeda pula. Pembentukan kalimat pada pagi atau sore hari pun akan berbeda karena kondisi mental yang berbeda. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengungkapkan sebuah kalimat harus mudah dipahami, dan dalam penulisan kalimat harus ditempatkan tanda titik, tanda seru, tanda tanya, dan tanda-tanda yang lainnya. Kalimat juga termasuk salah satu unsur utama tata bahasa yang dapat berdiri sendiri sebagai satu kesatuan. Kalimat merupakan faktor utama dalam kajian bahasa. Hal ini disebabkan karena perantara kalimat. Karena peran kalimatlah seseorang dapat menyampaikan maksud dari apa yang ingin disampaikannya. Untuk dapat berkomunikasi dengan baik, perlu kita pahami terlebih dahulu struktur dasar kalimat. Dalam sebuah karangan, kita menjumpai banyak penulisan kalimat yang tidak efektif. Hal ini disebabkan oleh kalimat-kalimat yang dituliskan kabur, kacau, dan tidak logis. Nah, akibatnya pembaca sukar untuk mengerti atau dapat memahami isi dari karangan tersebut. Berdasarkan kenyataan inilah, penulis tertarik untuk membahas kalimat dengan segala permasalahannya. Sekian materi dari saya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat Anda pahami. Dan terima kasih kepada Ibu Junaida karena telah mempercayakan saya untuk membawakan materi ini. Apabila ada kesalahan kata saya dalam mengungkapkan